Kita pada hari ini masih diberi nikmat umur, kita juga diberi nikmat sehat dan sempat. Kita berdoa mudah-mudahan nikmat sehat dan sempat ini sampai nanti kita melakukan ibadah umroh dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi mulai sekarang tanamkan niat bahwa kita ingin memenuhi panggilan Allah, kita ingin memenuhi panggilan Rasulullah. Yang perlu kita tanamkan yang kedua adalah bahwa ibadah haji dan umroh ini adalah murni panggilan dari Allah. Ada kalanya kita terpanggil karena kita punya harta. Ada kalanya kita terpanggil tidak punya harta, kita juga sampai. Ada kalanya kita yang punya harta karena tidak terpanggil, kita tidak bisa sampai. Oleh karena itu, bukti mengatakan seperti waktu Covid, seluruh dunia tidak bisa pergi. Padahal mereka kaya, mereka presiden tidak bisa. Jadi kalau memang tidak ditentukan, tidak dipanggil oleh Allah, susah. Bahkan jemaah yang saya ini ada 3 yang seharusnya mau berangkat. Itu anaknya itu sudah membiayai. Bahkan kata anaknya, saya mau bareng sama ibu. Tapi sudah, saya tidak kepingin sekali ke Mekah. Jadi 3-3-nya seperti itu. Jadi memang belum dapat panggilan. Nah, itu yang perlu kita tanamkan. Kita berterima kasih kepada Allah karena dengan kita bisa memenuhi panggilan Allah, berarti kita adalah tamu-tamunya Allah. Bagaimana kalau kita sudah menjadi tamunya Allah? Kata Nabi, al-hujjaju wal ummaru wafdullahi. Orang yang pergi haji dan umroh itu adalah tamunya Allah. Wa in sa'alu u'tu. Apabila dia minta, akan diberi oleh Allah. Oleh karena itu nanti Bapak mulai dari sekarang minta kepada Allah. Bapak, Ibu semuanya. Ya Allah, saya kurang sehat, mudah-mudahan saya diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan umroh dan ibadah-ibadah yang lain. Ibu kepingin nanti mudah-mudahan anak saya bisa sampai. Karena berdoa di Mekah itu Bu, 1 kali dibalas dengan 100.000 kali. Jadi ibu bilang ya Allah sekali. Jadi kalau baca situ sampai ya Allah 100.000 kali, ibu tidak mampu baca 100.000 kali. Paling 3 hari udah lekak. Di sini semenit lekak. Itu kalau di Mekah. Kalau di Madinah kita doa sekali sama dengan di situ kita doa 1000 kali. Jadi minta, betul-betul minta. Jadi karena kalau kamu minta akan aku beri, kata Allah. Wa inda'au ujibu. Apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Allah kabulkan. Yang terakhir, tamunya Allah dan tamunya Rasulullah itu wa in anfaqa ukhlifa. Apabila dia mengeluarkan harta untuk berangkat kepada haji dan umroh itu, pasti Allah ganti. Contoh-contoh kecil ini, Bu. Ini Bapak pernah haji. Ya, pernah haji Baji. Pernah umroh. Kita bayangkan haji itu dengan biaya kita makan semuanya persiapan 50 juta. 50 juta kira-kira untuk urusan kita nak ngumpulkan berapa? Habisnya di umroh haji. Sekarang bisa berangkat haji. Dari mana nak ngumpulkan duit begitu cepatnya? 32 juta sekarang. Berapa sekarang situ? 33 juta. Kita berangkat. Bisa kita berangkat. Jadi segala harta yang kita keluarkan itu nanti diganti. Oleh karena itu waktu di doa kita mau haji dan umroh itu wa sa'yan mashkuran wa damban maufuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Kalau kita pergi haji dan umroh, dosa-dosa kita diampuni. Perjalanan kita menjadi suatu kenikmatan yang tidak pernah bisa kita lupakan. Sampai kita nak mati pun tidak kita lupakan. Kalau orang pergi haji. Yang terakhir itu wa tijaratan lan tabur. Perdagangan kita dengan Allah, harta kita, usaha kita, capeknya kita tidak akan pernah merugi. Artinya pasti ada balasannya di sisi Allah. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus berterima kasih kepada Allah. Kalau perlu kita nangis, alhamdulillah ya Allah, aku yang tidak punya duit bisa berangkat. Kawan saya punya duit banyak, diajak tidak mau. Jadi
Sekarang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tidak bisa merasakan, tapi nanti setelah ibu melihat Ka'bah, setelah ibu nanti melihat Madinah, baru air mata tidak akan terbendung, kita akan nangis dengan sendirinya. Jadi sampai dengan keran ini dah jebol, tidak bisa nak ditutup, nangis ibu. Sekarang insya Allah ibu bisa membuktikan setelah nanti sampai di sana. Yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa yang terpenting nanti di Madinah, karena kita hanya mempunyai kesempatan satu kali. Tapi kalau orang muda itu nanti dia bisa pakai aplikasi nusuk, dia bisa masuk 2 kali bisa. Nanti ada aplikasi nusuk itu buka di sini, nanti pakai bahasa Inggris dia, jadi daftar mau masuk jam berapa itu ada. Nanti setelah keluar nama kita bisa pakai daftar nusuk. Kalau yang dari travel hanya 1 kali, semua travel 1 kali. Nah, jadi nanti kalau kita sudah masuk ke Raudhah, yang terpenting di sana seakan-akan begini. Bagaimana kalau seandainya kita bertemu Rasulullah, apa yang kita ucapkan? Contoh dirilah sekarang kita semua. Seandainya kita tiba-tiba datang Pak Browo, kita tidak ngomong apa sebenarnya. Jadi jangan sibuk dengan yang lain. Bahkan sholat itu tidak perlu kita di Raudhah, yang paling bagus itu di Raudhah tidak perlu sholat. Kan di Raudhah itu sebentar, 5 menit biasanya. Tapi kalau kita ditakdir oleh Allah mungkin bisa lebih dari itu. Tapi rata-rata sekarang dikasih waktu karena saking banyaknya jamaah, jadi kita diusir. Ada yang orang lagi sembahyang sujud itu pun didorong, ditumbangkan. Jadi kalau mau sholat, semua di masjid di dalam Madinah itu sama pahalanya sholatnya. Jadi di Raudhah itu seakan-akan kita melihat ya Rasulullah. Jadi kita nak lapor gimana? Anak saya ya Rasulullah, bapak saya ya Rasulullah, kan dia kita. Jadi jangan kita mikirin yang lain di situ. Di saat kita masuk ke Raudhah. Dan setelah itu, setelah kita masuk Raudhah, kita sudah menumpahkan rasa. Biasanya tidak sempat sepertinya. Saya kemarin, saking lamanya, dulu saya terakhir di Mekah itu 2010. Saya hampir 8 tahun berada di Mekah Madinah. Saya baru bisa masuk kemarin tahun 2024, berarti 14 tahun kemudian baru saya bisa masuk. Setelah saya masuk ke Raudhah, saya tidak bisa mengucapkan apa-apa. Saya cuma bilang, saya sampai ya Rasulullah. Hanya itu yang bisa. Padahal dalam hati itu saya nak nyebut ya Rasulullah, aku nak baca selawat gitu, tidak bisa. Saya sampai ya Rasulullah, cuma gitu tuh. Jadi sampai pulang itu saya tidak bisa. Terkecuali waktu setelah saya ziarah, waktu ziarah itu baru saya bisa puas mendoakan orang tua, mendoakan kita semua santri, jamaah semuanya agar mereka sehat. Itu nanti di Madinah, insya Allah ibu nanti akan merasakan setelah melihat Masjid Madinah. Jangankan sampai masuk ya, baru melihat kita nanti kan ada pintunya dikawal nanti. Ibu-ibu pintunya lain, bapak-bapak pintunya lain, dan jaraknya itu sangat dekat. Tahun kemarin saya dekat sekitar ada 100 meter lah cuma 100 meter dekat ke Masjid Madinah, itu sangat dekat. Jadi kita tidak capek. Jadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh kita bisa ke sana. Tapi seandainya ibu capek, bapak capek, boleh sholat di hotel. Karena sholat di hotel, tapi jangan setiap hari sholat di hotel. Karena sholat di hotel itu namanya masih termasuk tanah Madinah, pahalanya sama. Cuma bedanya gitu ya. Sama dengan kita pergi ke rumah orang bisa masuk ke dalam, kita tidak bisa masuk ke dalam. Seperti undangannya. Kita diam di terasnya, karena tidak bisa, cuma dia jak modelnya. Artinya, pahalanya itu sama, cuma rasa kita jak kurang puas, seperti itu. Jadi jangan memaksakan diri nanti ibu yang sakit, memaksakan untuk sana. Karena apa? Karena setelah dari Madinah itu ada perjuangan yang sangat berat, yakni umroh itu nanti. Artinya wajibnya. Kita dari Madinah nak ke Mekah ya Bu sekitar 6-7 jam dalam bis. Habis ia kita nak pakai tawaf itu kalau kelilingnya 2 jam jalan. Jadi perjalanan sa'i itu sekitar 2 kilo 8. Hampir anggaplah 3 kilo. 3 kilo kita jalan Bu. Nah, jadi kalau ibu memporsil nanti di Madinah karena saking bahagianya, saking nyamannya, tidak ingat. Lupa sama anak, sama bini lupa di Madinah. Saking bahagianya karena kita bertemu Rasulullah. Nah, jadi kita senang ibadah. Akhirnya setelah kita